Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Luki dari kelas pengantar statistik sosial S1 akan mengerjakan ujian UAS pengantar statistik, yaitu uji Yang pertama, saya sudah menyiapkan data-data tentang uji deskriptif. Ada gender, suku, ranking, IQ, motivasi, prestasi, religious pre, religious post, dan religious follow up. Dari data view saya juga sudah menyiapkan data sebanyak 78. Jadi yang pertama, saya akan melakukan uji distribusi frekuensi, analyze. Sebagai contoh, saya akan menginput gender, input gender, suku, dan prestasi. Nah, di sini sudah ada tabel frekuensi yang laki-laki dari jenis kelamin. Laki-laki berjumlah 37 orang, yang perempuan ada 41 orang. 37 orang berarti 37,4% dari keseluruhan jumlah, yaitu 78%. Perempuannya ada 41 dan yaitu 52,6%. Totalnya ada 78 laki-laki dan perempuan. Setelahnya itu ada suku bangsa. Saya tadi di suku bangsa sudah memberikan values, yaitu yang pertama ada Sunda, kedua Jawa, ketiga Bali. Terus yang gender biasa, satu laki-laki dan yang kedua perempuan. Itu suku bangsa, suku Sunda ada 25 orang, Jawa ada 26 orang, dan suku Bali ada 27 orang. Totalnya 78 orang. Suku Sunda 32,1% dari total keseluruhan, Jawa 33,3%, dan yang Bali 34,6%. Di tabel prestasi juga yang dapat 72 ada 2 orang, 73 2 orang, yang dapat 80 ada 9 orang, yang dapat 86 ada 2, yang dapat 84 ada 5. Ini sudah persennya juga sama.
Selanjutnya saya akan melakukan tendensi sentral dan variabilitas. Yang pertama, analyze, descriptive statistik, dan deskriptif. Ambil contoh IQ dan prestasi. Di option kita centang semua, ada standard deviation, variance, range, standard error mean. Ini ada kurtosis dan skewness, yaitu untuk mengetahui kemiringan dan ketinggian. Oke, continue. Nah, ini sudah dapat dilihat yang jumlahnya ada 78 yang di input, range statistiknya ada 30 yang untuk IQ dan 14 untuk prestasi. Nilai minimalnya IQ nya ada 91 dan prestasi 72, nilai maksimal 121, rata-rata statistik ada 107,2821, yang prestasi rata-ratanya 79, standar errornya ini. Terus yang selanjutnya akan melihat histogram, analyze, descriptive statistik, explore. Saya ambil IQ dan prestasi. Pada plots kita ambil histogram, normality, nah sini juga sudah seperti tadi. Ada jadi nilai signifikasinya ada 0,371 dan 0,82 dari Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini histogramnya. Jadi jika melihat histogram ini, semakin banyak data yang mendekati rata-rata, maka frekuensinya data itu normal. Jika data itu normal, maka banyak yang mendekati rata-rata, distribusinya banyak. Nah, sekian dari tes uji deskriptif. Kita beralih ke tes selanjutnya.
Selanjutnya saya akan melakukan uji kompermin. Pertama, one sample t-test. Saya sudah menyiapkan datanya, tadi ada nama, jenis kelamin, nilai statistik, nilai sebelum sesudah, ada value, saya isi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ini laki-laki perempuan. Untuk uji one sample t-test, pertama kita harus melakukan uji normalitas, deskripsi statistik, explore. Nah, kita melakukan nilai statistik dan lab. Oke. Test of normality-nya guna ini nilai signifikasinya ada 0,101, yaitu lebih besar daripada 0,05. Jika data lebih besar daripada 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Setelah mengetahui data ini berdistribusi normal, selanjutnya saya akan melakukan uji one sample, analyze. Kompermin, one sample t-test, masukkan nilai statistik dan test value-nya 75 sebagai nilai pembanding rata-rata. Nah, di one sample t-test ini dapat diketahui jumlah data yang diinput ada 14, rata-ratanya tadi 82, dan ini mean difference, nilai T hitungnya ada 4,172, DF nya 13. Selanjutnya langsung, karena didapat nilai signifikasi 0,001, berarti lebih kecil daripada 0,005, HO ditolak dan HA diterima. Nah, HO sendiri dan nilai rata-rata hasil belajar sama dengan 75, dan HA nilai rata-rata belajar tidak sama dengan 75. Ya, tadi kesimpulannya HO nya ditolak dan HA diterima karena nilai belajar tidak sama dengan 75, yaitu senilai 82. Nah, tes yang selanjutnya saya akan melakukan tes dari analisis kompermin. Selanjutnya ada independent t-test. Untuk independent t-test, sebelumnya tadi nilai sebelum dan sesudah sudah saya input di data nilai seperti ini. Di sini di hasil ini, dan ini pada data nilai ada 1, berarti untuk ini yang sebelum, dan 2 sesudah. Selanjutnya analisis kompermin one sample t-test, kompermin independent t-test. Sama tes variabelnya kita masukkan nilai sebelum belajar, hasil belajar, hasil dan data nilai dimasukkan ke grouping variabel, define group 1, ini 2, continue. Selanjutnya oke. Nah, pengambilan keputusannya tadi, jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak seperti yang tadi. Nah, ini mean-nya untuk data 1 70,782, untuk data yang kedua 8, nilai sebelum itu mean-nya 70 dan nilai sesudah nilai mean-nya 82. Nah, saya ambil kesimpulannya
berdasar pada tabel Levin Test for Equality of Variance, didapati nilai signifikasi sebesar 0,255 atau lebih besar daripada 0,05. Maka dapat diartikan varian data sebelum dan sesudah berjenis data homogen atau berjenis data sama, sehingga penafsiran pada data T-test for equality of mean didapati berdasarkan independent sample T-test. Nilai signifikasinya itu 0,000 dan atau lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka yaitu kesimpulannya terdapat perbedaan signifikasi yang nyata antara data sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya diketahui nilai mean difference-nya itu min 11,2857 menunjukkan selisih antara data sebelum dan sesudah belajar, yaitu 70 ini dikurang 82 hasilnya minus, dan sampai ini menunjukkan selisih antara data sebelum dan sesudah belajar, atau selisih perbedaan tersebut adalah min 15 sampai dengan 0,6581 sekian, dan confidence-nya 5%. Selanjutnya membandingkan nilai T hitung dan T table. Nilai T hitungnya min 0,491 dan T tablenya kan datanya tadi ada 14, terus ada 2 variabel, karena ada 2 variabel dikurangi 2 ada 12, 0,25 di tengah, itu nilainya 2,178 atau 2,179. Maka kesimpulannya dan diketahui nilai T hitungnya tadi sebesar 4,931 ini minus karena selisih, karena data pertama lebih kecil daripada data 2, terus hasilnya di sini minus. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T table, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi ada perbedaan yang nyata antara data sebelum dan sesudah belajar. Yang selanjutnya untuk tes compare mean yang terakhir, saya akan melakukan tes uji paired. Langsung analyze compare mean paired. Sama membandingkan nilai sebelum pada variabel 1 dan sesudah pada variabel 2. Opsi confidence intervalnya presentasi 95%, yang berarti menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 atau 5%. Oke, sini itu tadi mean pada paired sample T-test, didapati nilai korelasinya sebesar 0,861 dan signifikasinya sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05.
maka HO nya ditolak seperti ini dan HA diterima, atau ada perbedaan nyata antara dua variabel tersebut. Terus yang ketiga, didapati nilai signifikasi 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,5, maka HO nya ditolak dan HA diterima seperti tadi, dan nilai t-table sebesar, t-table nya sama menggunakan dua data, berarti 12, 0,25, 2,17, yang berarti lebih kecil daripada T hitung, yaitu sebesar nilai T hitungnya 13,015, maka HO ditolak dan HA diterima, yaitu ada perbedaan yang nyata antara variabel nilai sebelum belajar dan variabel nilai sesudah belajar. Itu yang one sample yang compare min. Nah, tes selanjutnya ada uji korelasi. Saya sudah ada data. Ini X1 nya adalah motivasi, S2 minat, dan Y adalah prestasi. Langsung pertama uji korelasi bivariate, analisis correlate. Nah, bivariate saya input ke 3 data, Ctrl A. Ini pilih yang persen. Oke. Persen. Oke. Nah, ini hasilnya dari korelasi. Nah, dari sini dapat ditemui nilai persen korelasinya, hubungan antara motivasi dan prestasi sebesar 0,843 persen korelasi atau R hitung, hubungan antara prestasi dan minat sebesar 0,34. Nah, dari output ini didapati nilai signifikasi antara X1 atau motivasi dan nilai presentasi sebesar 0,00, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dan nilai prestasi dengan minat sebesar 0,34, yang juga lebih kecil daripada korelasinya 0,00, signifikasinya maksudnya minat dan prestasi kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi di antara kedua variabel, berarti variabelnya saling berhubungan. Terus kita melihat yaitu R hitung, atau tadi sudah percent correlation untuk motivasi dan prestasi 0,843, untuk minat dan prestasi 0,834. Nah, diketahui R hitung antara variabel X1 atau variabel motivasi dan nilai R hitung antara variabel Y dan variabel prestasi sebesar 0,843 lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu 0,514. Maka ada korelasi antara variabel X1 dan Y, atau korelasi antara motivasi dan prestasi. Yang kedua, ada hubungan antara prestasi dan minat, itu sebesar 0,834, maka juga ada korelasi antara keduanya lebih besar daripada nilai R hitung. Nah, sekarang saya mau mencari nilai R hitungnya. Kita punya distribusi nilai R. Berarti datanya berjumlah 15. Ini nilai signifikasinya apa? Level of signifikasinya 5%. Datanya 0,514. Selanjutnya ini sudah lanjut ke analisis
Barson Spearman. Analisis Frank Spearman. Korelasi correlate variar menggunakan dua data yaitu motivasi dan prestasi saja. Minatnya dikeluarkan, ganti Spearman, passionnya dihilang. Oke. Nah, ini sudah didapat. Dari output dapat diperoleh angka koefisien korelasinya sebesar 0,742, artinya hubungan korelasi kuat dengan ditandainya ada 2 bintang di sini, artinya korelasi bernilai signifikasi pada tingkat angka signifikasi sebesar 0,001. Angka koefisien korelasinya bernilai positif yaitu 0,742, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, atau dapat dikatakan bahwa semakin ditingkatkannya motivasi, maka nilai prestasinya juga akan semakin meningkat. Nah, demikianlah untuk UAS statistik dari tes-tes ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.